Jadi ikut ke simposium bersamaku. Aku menoleh pada Keit yang berjalan di sebelahku. Menanggapi pertanyaannya barusan, aku pun mengangguk. Ya, tentu saja jadi. Besok pagi, kan? Aku libur karena besok lusa harus jaga malam. Kau jaga malam? Keit mengerutkan kening. Memangnya tidak ada dokter laki-laki yang bertugas di IGD untuk jaga malam? Ada. Aku juga sudah mengajaknya untuk tukar shift, tapi kemungkinan dia baru bisa masuk malam keesokan harinya lagi. Jadi, besok lusa tetap aku dulu yang jaga malam. Mendengar penjelasanku, Keit mengangguk pelan tanda mengerti. Dia menghela napas, lalu berkata, besok lusa aku juga ada operasi dini hari. Jika kau butuh sesuatu atau menginginkan bantuanku, kau bisa langsung ke ruanganku. Aku mengangguk lagi pada Keit. Sebenarnya, dalam 1 minggu berapa kali kau mengoperasi pasien? Entah. Selama bekerja di rumah sakit ini 3 minggu belakangan, rata-rata sekitar 3 kali dalam seminggu. Kadang 4 kali jika hanya operasi sederhana. Wow. Kepala dokter bedah saraf di rumah sakit ini sepertinya sangat mempercayaimu, ya. Kau baru bergabung, tapi sudah mendapatkan jadwal operasi yang cukup intens. Keit hanya tersenyum saja. Saat ini waktu menunjukkan pukul 5 sore. Aku dan Keit baru kembali dari kantin rumah sakit setelah tadi kami makan bersama dokter-dokter lain di sana. Keit juga akan pulang, sebelumnya dia memintaku untuk membantunya memeriksa 7 pasien rawat inap di unit bedah saraf. Keit, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Kataku saat kami sedang berjalan menaiki tangga karena aku perlu mengambil tas dan menyimpan jas di ruanganku. Tentu saja. Mau tanya apa? Ini sudah menjelang akhir tahun, dan aku berencana melanjutkan studi spesialisku tahun depan. Sungguh. Itu bagus, Lily. Keit tampak terkejut, tetapi dia mengangguk antusias untuk menanggapi ucapanku. Aku pun tersenyum padanya, lalu melanjutkan, sejak lama aku telah menetapkan ingin menjadi spesialis bedah saraf. Tapi, aku kepikiran untuk mengambil spesialis bedah umum atau mungkin menjadi spesialis anak saja. Menurutmu bagaimana? Keit melambatkan langkahnya dan menatapku dengan kening yang sedikit berkerut setelah mendengar pertanyaanku barusan. Aku pun juga ikut melambatkan langkah hingga akhirnya kami sama-sama berhenti. Mengapa mendadak berubah haluan begini? Aku perhatikan, kau sudah cukup menguasai dasar-dasar bedah saraf karena kau tertarik dan terus belajar. Bahkan tadi saat kau membantuku memeriksa pasien rawat inap, kau juga bisa menjawab dengan sangat detail berbagai pertanyaanku terkait diagnosis cedera otak dan ekstensi supraselar. Sayang sekali jika kau tidak jadi melanjutkan ke bidang bedah saraf, Lily. Aku terdiam. Memangnya kenapa tiba-tiba kau ingin mengambil bedah umum atau spesialis anak? Tanya Keit penasaran. Tidak kenapa-kenapa. Aku hanya memikirkan mana yang lebih ringan untuk diselesaikan. Keit menghela napas. Tidak ada satupun pendidikan spesialis yang ringan, Lily. Semuanya sama saja, sama-sama berat dan butuh perjuangan jika ingin diselesaikan. Kalau kau dari awal sudah yakin mengambil bedah saraf, lalu mendadak berubah haluan hanya karena memikirkan mana yang lebih ringan, kau malah akan merasa berat menjalaninya apabila ternyata itu tidak sesuai dengan ketertarikanmu. Apalagi bisa-bisa kau malah menyesal. Benar juga. Aku tersenyum pada Keit. Ini baru rencana saja dan aku juga agak ragu, makanya aku menanyakan pendapatmu. Beruntung kau bersedia menasihati dan mengingatkanku. Besok aku akan memberikan brosur rekomendasi Universitas Yale untukmu agar kau bisa mempelajarinya. Aku sangat akrab dengan sejumlah profesor bedah saraf di sana, jadi kau tidak perlu khawatir jika membutuhkan bimbingan. Terima kasih, Keit. Kau baik sekali. Kami kembali melangkah beriringan. Saat hampir sampai di ruanganku, Keit bertanya, mau aku antar pulang? Aku menyetir mobil sendiri, jawabku. Begitukah?
Tapi tidak apa-apa jika aku menyetir mobilmu dan mengantarmu pulang, setelah itu aku akan kembali ke sini untuk mengambil mobilku sendiri. Astaga. Itu akan membuatku jelas-jelas merepotkanmu, Keit. Jadi, tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri, kok. Tapi terima kasih sudah menawarkan. Keit tersenyum dan menjulurkan tangan kanannya ke arahku, lalu mengusap rambut panjangku yang tergerai di punggung. Aku tercenung dan sedikit melirik tangan Keit di punggungku. Kalau begitu, berhati-hatilah di jalan, katanya sebelum beranjak pergi. Aku hanya diam saja menatap kepergiannya setelah barusan dia menyentuhku. Beberapa saat kemudian, aku pun berbalik dan melangkah memasuki ruanganku untuk mengambil tas. Tadi siang aku sudah periksa ke dokter kandungan dengan ditemani oleh Elliot. Dokter menyatakan kalau aku memang betulan hamil, dan kandunganku telah menginjak usia 7 minggu, dihitung dari hari pertama periode terakhir menstruasiku yang memang sudah terlambat nyaris 2 bulan setelah menikah dengan Elliot. Hal tersebut membuatku jadi kepikiran pada niatku untuk segera melanjutkan pendidikan spesialisku setelah melahirkan. Kupikir menjalani pendidikan spesialis anak akan lebih ringan. Namun, yang dibilang oleh Keit memang ada benarnya. Tidak ada pendidikan spesialis yang ringan, dan aku bisa menyesal jika tidak mewujudkan cita-citaku untuk menjadi dokter bedah saraf. Setelah mengambil tasku, aku pun beranjak keluar dari ruangan dan langsung turun ke lobi untuk segera meninggalkan rumah sakit. Dr. Lily. Aku menoleh ketika mendengar namaku dipanggil dari arah belakang. Kudapati seorang dokter magang yang bertugas jaga malam hari ini, berjalan cepat menghampiriku. Kenapa? Tanyaku. Pasien yang tadi siang dipindahkan ke ruang perawatan untuk menjalani opname karena mengalami masalah lambung dan luka serius di tangan kiri, sepertinya harus dirawat 1 hari lebih lama akibat didiagnosis mengalami GERD. Tadi perawat memberitahuku, ujar dokter magang itu. Maksudmu pasien atas nama Rahel Jordan? Ya, dia. Lalu, dia ditangani oleh spesialis gastroenterologi, kan? Iya, dok. Aku hanya melaporkan padamu karena perawat bilang, kau mengenal wali dari pasien itu. Kupikir kau bisa memberitahu wali pasien karena sejak tadi siang tidak ada satupun keluarganya yang datang. Aku mengerutkan kening. Aku paham kalau, wali, yang dokter magang itu maksud adalah Elliot. Namun ketika dia bilang tak ada keluarganya yang datang, aku jadi heran. Orang tuanya bagaimana? Masa tidak ada yang datang sama sekali? Tanyaku. Tidak ada, dok. Hanya ada 1 orang temannya yang datang menjenguk pukul 2 siang tadi, tapi hanya sebentar saja, katanya nanti malam akan kembali lagi. Aku menghela napas dan mengangguk pelan. Baiklah kalau begitu. Terima kasih informasinya. Aku pun melanjutkan langkah menuju pintu keluar, kemudian langsung beranjak menuju area parkir rumah sakit. Kedua kakiku masih terus melangkah dengan ritme yang agak lambat, karena aku sambil menyibukkan diri merogoh isi tas untuk mencari kunci mobil. Aku menemukan kunci itu tepat setelah akhirnya aku hampir sampai di dekat mobilku. Akan tetapi, aku langsung berhenti dengan jarak sekitar 5 meter karena melihat ada seseorang di sana. Itu Elliot. Pria yang mengenakan kemeja hitam itu berdiri dengan kedua telapak tangan yang dia masukkan ke saku celana, sementara bagian belakang tubuhnya bersandar pada sisi sedan putih milikku. Aku tentunya terperangah melihat keberadaan Elliot yang entah sejak kapan ada di area parkir rumah sakit ini. Lagi dan lagi, dia muncul secara tiba-tiba. Mengingat Rahel sedang diopname, awalnya aku menduga kalau mungkin Elliot baru selesai menjenguk Rahel. Namun, beberapa menit yang lalu dokter magang yang menemuiku di lobi mengatakan bahwa hanya ada teman Rahel yang datang tadi siang. Aku pun melanjutkan langkahku yang sempat terhenti, lalu menghampiri Elliot yang berdiri di samping mobilku. Elliot, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau ingin menemui Rahel? Tanyaku. Dia menegakkan posisi berdirinya,
lalu menatapku dari atas ke bawah dan justru balik bertanya, "Kau sudah selesai?" "Iya, aku berencana untuk pulang," jawabku. "Kenapa kau ada di sini?" "Menjemputmu." Aku terdiam menatapnya sambil mengerjapkan kedua mataku beberapa kali. Sejenak kemudian, barulah aku berkata, Kukira kau ingin menemui Rahel karena dia sedang dirawat." Elliot hanya diam saja. "Kau tidak menemuinya. Dia ditangani dengan baik dan tidak ada masalah, kan?" "Iya. Tapi, dia harus diopname 1 hari lebih lama. Sebelumnya perkiraan hanya selama 3 hari sampai luka di tangannya sedikit mengering, jadi sekarang mungkin dia akan diopname selama 4 hari. Apakah kondisinya memburuk?" Elliot mengerutkan kening. Dia seperti tak mau menunjukkan kekhawatiran yang terlalu kentara, tetapi sorot dari mata coklatnya yang tajam dan serius itu tidak dapat mengelak kalau dia memang khawatir. "Apa aku cemburu melihat Elliot khawatir pada Rahel?" "Ya, aku cemburu. Aku sadar kalau aku mungkin terlalu jahat, ketika dalam hati aku berharap bahwa Elliot khawatir pada Rahel hanya karena merasa kasihan. Dia didiagnosis mengalami GERD, tapi keadaannya pasti akan segera membaik, jelasku. Sambil mengalihkan pandanganku ke arah lain untuk berhenti menatap Elliot, aku melanjutkan, "Kalau kau butuh penjelasan lebih lanjut, masuklah ke rumah sakit dan temui dokter yang mengurus Rahel. Tadi siang kau sendiri yang bilang kalau kau ingin ganti dokter, jadi aku tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Aku harap dia tidak melihat besarnya kemurunganku saat mengatakan semua itu, makanya aku memilih untuk tidak menatapnya." Elliot menghela napas, lalu berkata, "Ayo, pulang. Bukankah kau ingin menemui Rahel dan menemaninya?" "Tidak. Besok pagi saja. Aku ke sini untuk menjemputmu." Aku kembali menatap Elliot. Sesaat setelah itu, aku menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba untuk mencari tahu apakah Elliot datang ke sini menggunakan mobil atau tidak. Kudapati satu mobil berwarna hitam yang aku ketahui memang merupakan mobil Elliot, sebab entah sejak kapan aku hafal koleksi mobil mahal miliknya di rumah. "Kenapa kau menjemputku?" "Aku kan bawa mobil sendiri," kataku kemudian. "Ya, aku tahu. Sekarang, berikan kunci mobilmu. Biar aku yang menyetir." Elliot menengadahkan telapak tangan kanannya ke hadapanku. Aku terdiam sejenak untuk menatap telapak tangan Elliot. Setelah kembali sedikit mendonggak untuk menatap mata coklatnya, aku pun bertanya, "Lalu mobilmu sendiri bagaimana?" Sebelum Elliot menjawab pertanyaanku, mobil Elliot yang sebelumnya terparkir sekitar 10 meter dari tempat kami berada, sudah lebih dulu menyala dan mulai melaju meninggalkan area parkir. Aku menyadari kalau ternyata di dalam mobil itu ada seorang sopir. Hal tersebut pun sudah cukup menjawab pertanyaanku pada Elliot bahkan tanpa harus benar-benar dijawab olehnya. "Mana kunci mobilmu, Lily? Berikan padaku," pinta Elliot. Aku tidak memiliki alasan untuk membantah, bahkan walaupun aku sama sekali tak mengerti apa yang ada di pikiran Elliot sampai dia mendadak muncul di area parkir rumah sakit tempatku bekerja. Ketika kukira dia akan menjenguk kekasihnya, ternyata itu sama sekali tidak benar dan dia bilang kalau dia ingin menjemputku. Dia rela datang dengan mobilnya sendiri yang kini dibawa oleh sopir, hanya untuk menjemputku agar aku tidak menyetir mobil sendiri. Bukankah itu artinya dia memang benar-benar niat melakukan ini? Elliot membuka pintu depan untukku dan menunggu sampai aku masuk duluan, seolah dia ingin memastikan aku benar-benar duduk manis di kursiku. Setelah itu, barulah dia menyusul masuk dan duduk di kursi kemudi. Mobil yang dikendarai oleh Elliot mulai melaju menyusuri jalanan di pusat New York yang sudah pasti padat sore-sore begini. Teringat pada ucapan dokter magang kalau tak ada satupun keluarga Rahel yang datang untuk menemaninya padahal sudah hampir seharian dia berada di rumah sakit, aku pun merasa sedikit penasaran dan kukira tidak ada salahnya bertanya pada Elliot. "Elliot," panggilku. Kau lapar? Mau makan malam di luar saja? Apa kau mengidam?"
Katakan apa yang kau mau. Aku terkekeh pelan mendengar sahutan Elliot yang kelihatan cemas dan sangat perhatian padaku. Kemudian, aku pun menggeleng. Tidak. Aku hanya ingin bertanya. Apa? Rahel. Sepertinya tidak ada satupun keluarganya yang datang ke rumah sakit seharian ini. Tadi dokter yang membantu memeriksanya bilang kalau hanya ada satu orang temannya yang datang siang hari. Elliot hanya diam, tetapi dia mendengarkanku. Apakah dia masih punya orang tua? Masih. Tapi tidak ada yang peduli, jawab Elliot. Aku buka mulut untuk bertanya lagi, tetapi tidak jadi dan aku langsung bungkam karena Elliot sudah lebih dulu melanjutkan, tidak perlu dibicarakan. Itu bukan urusanmu dan tidak penting untuk kau ketahui. Aku terdiam, lalu memilih untuk menurut saja pada Elliot. Keheningan jadi terjalin di dalam mobil itu, aku juga memilih untuk tetap diam karena tidak tahu harus membicarakan apa usai beberapa menit yang lalu membahas soal Rahel. Ketika mobil yang kami tumpangi berhenti di belakang zebra cross karena lampu lalu lintas berwarna merah, aku terpaku menatap sebuah butik mewah yang ada di sekitar tepian Fifth Avenue. Ada sebuah gaun krem yang terpajang di belakang dinding kaca butik tersebut. Aku hanya kagum saja melihat gaun yang sudah pasti harganya sangat mahal itu, sampai aku tak sengaja bergumam pelan dengan kalimat, "Wah, bagus sekali." Hingga tak berselang lama, aku menyadari mobil yang Elliot kendarai mendadak saja melipir ke tepi jalan. Aku pun mengerutkan kening dan langsung menoleh pada Elliot saat dia menghentikan mobilnya tepat di depan butik yang tadi aku perhatikan saat di lampu merah. "Kenapa berhenti?" tanyaku. "Kau menginginkan gaun itu?" Elliot bertanya balik sambil menunjuk gaun yang terpajang di etalase khusus di butik tersebut. Aku pun menoleh ke arah yang Elliot tunjuk. Sudah bersiap untuk menjelaskan pada Elliot kalau aku hanya merasa kagum saja pada gaun itu, bukan berarti aku ingin membelinya. Akan tetapi ketika aku kembali menatap Elliot, dia sudah lebih dulu mengeluarkan black card dari dompetnya dan memberikan benda itu padaku. "Pakai ini untuk membelinya," kata Elliot dengan sangat enteng. "Apa? Tetapi, Elliot, gaun itu pasti sangat mahal. Dan aku juga hanya..." "Jangan membantah. Aku akan membelikan apapun yang kau mau."